Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada halaman 12. Ya. Halaman 12 itu kita sudah berganti kompetensi dasar. Ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas nilai sin, cos, tan dari berbagai kuadran, ya. Untuk hari ini kita belajarnya adalah menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub ataupun sebaliknya. Di sini ada dua koordinat yang akan kita pelajari, ya. Koordinat kartesius dan koordinat kutub. Koordinat kartesius sudah sangat sering kalian gunakan, ya. Sudah sering kalian pelajari waktu kalian masih SD, kalian pelajari, masih SMP juga sudah dipelajari, ya. Di sini koordinat yang baru bagi kalian adalah koordinat kutub. Nah, apa sih perbedaan dari koordinat kartesius dan koordinat kutub? Sebelum kita belajar lebih lanjut, Pak Adi akan menjelaskan contoh penggunaan koordinat kartesius dan koordinat kutub pada kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ini kalian pasti tahu ini namanya apa, ya. Ini adalah namanya peta. Peta dari, kalau tidak salah ini Asia Tenggara, ya. Jadi ada Indonesia, kemudian ada Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand. Hanya segini saja yang ada di website ini. Pak Adi mengambilnya dari website mondogismusic.com. Di situ ada letak geografis dari Indonesia. Kalau kalian perhatikan, ya, di sini coba saya perbesar dulu. Nah, di peta yang ada di layar saya ini terbagi menjadi ada yang kotak-kotak kecil. Nah, kotak-kotak kecil ini biasanya sering kita sebut dengan lintang utara ataupun bujur, ya, lintang ataupun bujur. Di sini ibu kota negara Indonesia sendiri berada di Jakarta dan termasuk salah satu kawasan strategis di Indonesia. Dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang dan garis bujur itulah koordinat kartesius, ya. Atau sering kalian gunakan adalah sumbu X dan sumbu Y. Di sini garis lintang itu sebagai X-nya, berarti yang mendatar ini adalah garis lintang atau sumbu X-nya. Kemudian ada garis bujur. Garis bujur itu berarti yang tegak atau sumbu Y-nya. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, gunanya kenapa ada 6 derajat sampai 11 derajat dan sebagainya, itu adalah untuk mengukur luas daratan ini. Dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km persegi. Jadi dengan adanya bantuan dari bujur dan lintang, itu kita bisa menghitung luas dari daratan yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu gunanya koordinat kartesius. Pak, lah koordinat atau koordinat kutub bagaimana? Nah, ini. Koordinat kutub itu seperti ini. Ini Pak Adi mengambilnya dari website istockfoto.com. Di sini ada yang namanya radar, ya. Radar itu berarti ini bisa kita kontrol ada di pesawat maupun di menara mercusuar. Jadi di sini gunanya radar ini adalah untuk mengetahui posisi dari pesawat-pesawat yang ada di sekitar bandara ataupun di sekitar pesawat kita.
Di sini coba kalian lihat ada derajat 0, 10, 20, 30 dan seterusnya dia memutar. Itu salah satu penggunaan dari sudut ya. Kemudian di sini koordinat kutub itu melingkar ya. Kutub itu melingkar seperti ini, ada lingkaran-lingkaran, ada lingkaran-lingkaran. Nah, tengah-tengah itu adalah sumbu kutubnya atau titik nolnya berada di tengah-tengah sini. Berarti misalkan ada pesawat di sini, posisinya di mana gitu. Nah, membentuk sudut berapa? Itu salah satu penggunaan dari koordinat kutub. Yang akan kita pelajari adalah koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ya, cuman yang kita pelajari hanya dasarnya saja. Kalau kita mau belajar radar seperti ini, silakan selalu dari SMK bisa lanjut ke sekolah penerbangan. Ya, oke itu tadi intermezzonya. Ya, sekarang kita lanjut ke pengertian dari koordinat kartesius itu seperti apa dan koordinat kutub itu seperti apa sih? Ya, oke. Di halaman 12 LKPD kalian silakan dibuka ya. Di situ ada contoh dari koordinat kartesius ya. Mari kita tentukan koordinat dari setiap titik yang ada di situ. Di sini ada koordinat P yang pertama ya. Koordinat P itu dihitung dari nilai X dan Y-nya dulu. X-nya berapa di sini? Coba kalian lihat. Nah ini. X-nya 2, Y-nya 4. Berarti koordinat kartesius dari titik P adalah 2,4. Ya. Gampang banget seperti ini. Sekarang koordinat Q berada di X-nya min 5, Y-nya 5, berarti min 5,5. Kemudian R itu di mana toh X-nya? X-nya sama ternyata min 5, kemudian Y-nya min 3, berarti R itu terletak di min 5, min 3. Sekarang S. X-nya 2, Y-nya X-nya 3, Y-nya min 2. Berarti 3, min 2. Itu salah satu contoh dari koordinat kartesius. Ada titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Nah, sekarang apa sih maksud dari setiap titik itu? Nah, contoh adalah titik P. Titik P tadi berada di 2,4 ya. 2,4. Artinya letak titik P berada di titik-titik satuan kemana dan titik-titik satuan kemana dari titik pangkal. Tadi Pak Adi pernah bilang bahwa untuk menentukan titik itu harus berasal dari titik pusat atau 0,0 di sini atau titik pangkal ya, boleh. Ini coba saya bersihkan dulu yang di sini. Nah. Oke. Titik P itu letak titik P berada di. Jadi kalau kita ingin menentukan titik P itu harus dimulai dari 0,0 ya. Dari tengah sini, kemudian lanjut ke kanan. Nah, ke kanan berapa ini? 2. Berarti berada di 2 satuan ke kanan ya. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti dan 4 satuan ke atas dari titik 0,0. Gampang ya. Kemudian contoh yang lain, Q min 5,5. Tadi Q-nya itu min 5,5. Kita hapus dulu yang di sini. Oke.
Harus menggambarnya dari 0,0. Untuk 0 ke kiri berarti ke kiri dulu ya. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi berada di 5 satuan ke kiri. Dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas. 5 ke atas dari titik pangkal. Gampang ya, gampang banget. Kemudian titik R dan titik S silakan dicoba berada di berapa satuan kemana dan berapa satuan kemana dari titik pangkal 0,0 ya. R dan S silakan dicoba. Oke, lanjut. Nah, ini koordinat kutub atau bisa disebut juga dengan koordinat polar ya. Kalau kalian perhatikan, nah di sini ada lingkaran-lingkaran banyak sekali, itu adalah kutub-kutubnya. Kemudian kutubnya saya pernah bilang di sini ada titik pangkal atau titik kutub yaitu 0. Nah, di sini adalah titik pangkalnya yaitu 0. Kemudian ada 4 titik ya, titik A, titik B, C, D, E. Titik A itu berada di 3, pi per 3. Titik B 4, pi per 2. C itu 3,2 pi per 3. Yang D itu 4,7 pi per 6 dan E itu 4,11 pi per 6. Maksud dari setiap titik itu apa sih? Oke, sekarang kita bahas dulu yang A. Yang A itu 3, pi per 3. Pi per 3 itu berapa toh? Nah, kita coba hitung lagi. Pi per 3 itu berapa sih? Pi per 3 itu berapa? Kita ingat dulu di pertemuan yang pertama, pi itu 180 derajat ya. Dibagi 3. 18 bagi 3 itu 6. Tambahin 0 jadi 60 derajat. Oke. Jadi bisa kita ubah menjadi 3,60 derajat. Artinya apa? Jarak titik A dengan titik pusat 0,0 itu adalah 3 satuan. Dan besar sudut yang terbentuk antara sudut kutub dan ruas garis A adalah 60 derajat. Maksudnya seperti apa? Nah ini. Jadi panjangnya ini yang saya garis biru itu adalah 3 ya. Kemudian sudut yang terbentuk dengan sudut kutub ini ya, ini kan ada sudut kutub itu adalah 60 derajat. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi A itu posisi di 3, pi per 3 itu artinya jarak titik A ya, jarak titik A dengan kutub itu 3 satuan. Kemudian sudut yang terbentuk dari garis tadi dengan sumbu kutub adalah 60 derajat. Sangat gampang sekali ya. Nah, tugas kalian adalah melanjutkan mengisi ini 4 pi per 2, 3,2 pi per 3 dan seterusnya. Silakan selesaikan sampai sini ya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan ke Pak Adi melalui WhatsApp maupun Jabri ke grup kelas ya. Berarti hari ini hanya itu saja, hanya tinggal mengisi arti dari koordinat kartesius seperti apa dan arti dari koordinat kutub atau polar itu seperti apa. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajarnya agar meraih cita-cita kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.